anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi pada gerak benda yang selanjutnya setelah kita mempelajari tentang gerak, yakni hukum Newton. Nah, Pak Newton ini menemukan berbagai hukum yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan gaya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, apa itu hukum Newton? Sebelumnya kita merefresh kembali ya ingatan kita tentang gaya. Gaya itu kemarin adalah berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, gaya itu termasuk besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Satuan dari gaya apa, Bu? Satuannya bisa kilogram meter per sekon untuk yang satuan internasional, setara dengan Newton ya. Atau yang CGS-nya, kalau dulu sudah belajar kelas 7 di besaran pokoknya, ada besaran CGS, itu setara dengan 1 dyne. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dyne. Baik, sekarang apa katanya hukum Newton dengan gaya? Nah, jadi nanti kita akan belajar ada 3 buah hukum Newton, 1, 2, dan 3. Tiap-tiap hukum Newton ini mempelajari tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, apa perbedaan dari ketiga hukum Newton ini, Ibu? Mari kita cek sama-sama. Tapi sebelumnya coba kalau didefinisikan dengan kata-kata, apa berarti hukum Newton? Nah, hukum Newton ini nanti berisi tentang hukum-hukum yang mengatur tentang apa? Tentang gerak suatu benda akibat dari pemberian gaya yang bekerja pada suatu sistem atau benda. Nah, oke ya. Nah, ini dinyatakan oleh Pak Sir Isaac Newton. Yang pertama dulu. Sekarang kita pelajari yang pertama. Pada hukum Newton 1 ini, kalau kita lihat di gambar, ini Ibu sudah sediakan 3 buah gambar nih. Ini ada orang yang pertama, awalnya sih mengemudi dengan, ini harusnya berbalik ya. Dari sini dulu, dia mengemudi dengan santai, tiba-tiba ada sapi lewat gitu ya di depan. Di depan mau lewat gitu kan. Nah, otomatis akan mengerem mendadak, cit gitu kan. Apa yang terjadi? Atau waktu naik mobil, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tubuh kita akan terpelanting ke depan kan. Nah, makanya kenapa harus dilengkapi dengan sabuk pengaman, karena untuk mengantisipasi supaya tubuh kita tidak terpelental ke depan. Begitupun ketika kita naik pada sebuah benda yang bergerak nih. Misal kita naik ke kendaraan truk gitu ya. Di atas awalnya mobilnya diem. Lalu lama-lama mobilnya tiba-tiba, bukan lama-lama sih, tiba-tiba mobilnya bergerak. Set. Apa yang terjadi kira-kira? Bayangin. Kalau akan terpelantal ke belakang kan? Nah, terpelantal ke belakang. Sementara kalau waktu ketika kita direm mendadak, ini tadi, kita akan terpelantal ke depan. Nah, ini semua adalah kejadian-kejadian yang menjadi contoh dari peristiwa hukum Newton pertama. Lalu, dengan demikian, apa yang disebut dengan hukum Newton pertama, Ibu? Hukum Newton pertama itu adalah kecenderungan sebuah benda untuk tetap diam. Ini kata kuncinya. Jadi bendanya supaya tetap diam. Atau bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya kecepatannya tetap ya, tidak ada perubahan kecepatan. Jika tidak terdapat gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, ini kata kuncinya juga. Tidak terdapat gaya atau tidak terjadi resultan gaya. Ini diartikan dengan sigma gaya nanti atau jumlah resultan gayanya sama dengan 0 karena tidak ada resultan gaya di sana. Istilah lainnya ini disebut juga dengan hukum kelembaman. Hukum kelembaman lembam. Atau juga disebut istilah lainnya dengan hukum inersia. Apa inersia itu, Bu? Inersia itu juga bisa
disebut atau dikenal atau dikenal dengan definisi kemalasan. Nah loh, ada ya orang yang malas, benda juga ada, ternyata juga ada yang malas gitu. Kemalasan sebuah benda untuk berpindah tempat. Nah, istilah kekiniannya tuh mager. Aduh, mager Bu, mau pindah, mau gerak mager banget. Kenapa malas berpindah tempat? Nah, malas berpindah tempat ini menyebabkan bendanya tidak ada pergerakan ya. Nah, masa. Oke. Itu tadi yang dikenal dengan inersia. Satuan kemalasan benda untuk berpindah atau satuan inersia sendiri itu adalah kilogram, ya. Itu sebagai tambahan informasi. Atau dengan kata kunci lainnya bahwasanya benda ini ingin untuk selalu mempertahankan keadaan semula. Jadi makanya waktu terpental ke belakang, kita berusaha untuk menahan diri kita nih untuk berada pada tempatnya, ya, supaya tetap dalam keadaan diam. Oke, kita lanjutkan hukum Newton 2. Nah, bisa diamati di sini kalau misalnya pergi ke supermarket, pergi ke Danub, pergi ke Dukan dan lain sebagainya, ketika kita bawa troli. Nah, awalnya troli yang kita dorong itu kan terasa ringan ya, karena nggak ada isinya. Lama-lama ketika kita isi dengan benda-benda atau dengan barang-barang nih, karena belanjaannya banyak, aduh jadi berat Bu, lama-lama ngedorongnya jadi perlu tenaga ekstra gitu kan. Nah, ataupun sebaliknya, ketika kita tidak ada isinya itu, kita ngedorongnya bisa dengan kenceng gitu, dengan gaya yang sama dengan kita dorong di awal gayanya besar gitu ya, kita dorongnya kenceng gitu, ini jalannya akan cepet nanti. Nah, beda halnya ketika dengan gaya yang sama, dengan jumlah massa benda yang di sini semakin banyak, ini akan semakin lambat, ya kan? Nah, ini jadi pada hukum Newton 2 ini diberikan gaya yang membuat benda itu bergerak. Nah, kalau kita recall lagi, kita ingat lagi bahwa gaya nanti bisa dalam bentuk dorongan atau tarikan, gitu kan? Nah, itu konsepnya dulu ya. Jadi karena tadi diberikan gaya, tiba-tiba bendanya bergerak. Bergeraknya itu berpindah tempat kan, terjadi perubahan kecepatan gitu. Awalnya didorong dengan pelan, lama-lama kalau dengan gaya yang sama memberikan percepatan alias memberikan perubahan kecepatan. Nah, di sini pada hukum Newton 2, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sebanding dengan resultan gaya. Nah, loh. Dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Maksudnya gimana, Bu? Ini nih kalau kita amati. Di situ simbol A itu menunjukkan percepatan. Ayo, apa sih satuan dari percepatan? Siapa masih ingat? Meter per sekon kuadrat atau kilogram per jam kuadrat. Lalu di sini ada F. F adalah E itu acceleration ya, acceleration itu dari bahasa Inggris, percepatan. Lalu kalau F adalah force. Force itu adalah gaya itu sendiri. Nah, satuan gaya tadi apa? Newton. Lalu ada di situ M. M-nya dari massa. Nah, massa satuannya nih baru kilogram. Kalau kita amati di situ rumusnya, percepatan yang dihasilkan itu sebanding. Nah, sama-sama di atas kan? Artinya semakin besar nanti percepatan, maka gayanya juga akan semakin besar. Atau sebaliknya, ketika gaya yang diberikan semakin besar, maka konsekuensinya percepatannya nanti juga akan semakin besar. Nah, kayak tadi nih waktu ngedorong troli, kalau dikasih dorongan yang kencang, maka nanti bendanya akan bergerak, memberikan percepatan yang besar juga, gitu. Ya,
Tetapi si percepatan ini adalah berbanding terbalik dengan massa. Nah, diamati nih, kalau massa bendanya ini makin banyak jumlahnya, maka makin lelet kan tadi? Ya dong. Atau gaya yang diberikan makin sedikit gitu. Makin berat. Kita perlu ngasih lagi ekstra gaya gitu kan. Nah, ini menyebabkan nanti percepatannya juga akan terpengaruh. Oke? Jadi istilahnya percepatan itu berbanding lurus dengan F. Percepatan berbanding lurus dengan gaya. Tetapi percepatan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massanya, maka percepatannya semakin lambat atau semakin kecil. Tetapi ketika gayanya diberikan besar, percepatannya juga semakin besar. Kayaknya udah inget deh, ya kan? Nah, kalau dibuat dalam bentuk yang lain, si rumus ini nih, ini nih, bisa dalam bentuk ini juga, F sama dengan M kali A. Kalau mau mencari gaya, tinggal dikalikan massa dengan percepatannya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk ini gimana, Bu? Segitiga. Nah, kalau segitiga bentuknya F di sini M, di sini A. Nah, gini kan? Kalau mau mencari F udah. Sekarang kalau mau mencari massa gimana? Nah, kalian tulisin di bawah ya. Gimana kira-kira? Kalau mau mencari massa dan mencari percepatannya, rumusnya seperti apa? Dia ada tuh di situ sebenarnya. Oke, sampai di sini ini adalah hukum Newton kedua. Lalu, selanjutnya yang ketiga atau terakhir, hukum Newton ini coba kalian amati. Di sini ada beberapa gambar juga, ada senjata senapan yang mengeluarkan peluru dan juga roket yang diterbangkan ke atas sama orang yang berpindah nih dari perahu ke dermaga gitu. Coba bayangin aja kalau kita mau meloncat atau mau berpindah dari sini. Kita akan memberikan tekanan atau sebuah gaya ke arah sini kan. Nanti lama-lama nanti perahunya terdorong ke belakang. Sementara yang kaki kita yang satunya itu arah gayanya itu ke kiri gitu. Nah, kalau di sini roketnya tadi arahnya ke atas kan. Nah, untuk bisa ke atas karena ada gaya angkat ke atas. Nah, untuk ada gaya keangkat ke atas di bawah ini ada nanti bukan gaya normal. Gaya yang berlawanan dengan gaya angkat tadi. Nah, begitu juga ketika memanah bisa juga menembak. Nah, Bibi mau ngomong pistol. Kalau mau menembak, kalau misalnya diamati pernah nonton film-film laga juga, ini pasti pistolnya akan membuat pentalan akan memental juga gitu ke arah ke belakang. Nah, kalau diamati ini ada dua buah gaya yang pada satu sistem, satu bidang kerja, satunya ke arah depan, yang satunya ke belakang, satunya ke atas, satunya ke bawah. Gitu kan? Satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Nah, dua buah gaya ini bekerja pada satu bidang satu waktu. Ini menunjukkan adanya dua buah gaya yang saling berlawanan. Nah, sudah berlawanan dan juga besarnya akan sama. Oke? Ini juga contoh-contoh yang lain kalau tadi petasan. Senapan juga ada nih. Bukan naik. Jinjit gitu ya kalau pakai sepatu atau pakai high heels di sini. Ketika kita menekan lantai sebetulnya akan memberikan gaya normal ke atas gitu. Oke ya, semoga bisa digambarkan di sini bentuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum Newton ketiga. Lalu, apa kalau begitu hukum Newton 3? Nah, hukum Newton 3 ini adalah gaya aksi dan reaksi. Itu tadi yang disebutkan. Jadi ada dua buah gaya nanti.
yakni gaya aksi akan berbanding terbalik atau berlawanan ditunjukkan dengan tanda minus. Minus itu berarti itu bukan termasuk nilai ya, hanya menunjukkan arah saja, bahwasanya arahnya berlawanan. Ada gaya aksi, aksinya mendorong, reaksinya si benda ini akan tetap berada pada kondisi semula alias diam gitu. Memanah aksinya ini ditarik ke belakang anak panahnya. Lalu reaksinya bukan anak panah, senapan bukan. Panahnya si panahnya, alat panahnya itu ditarik ke belakang kan, karetnya ini ditarik ke belakang, lalu reaksinya si panahnya ini, anak panahnya ini akan bergerak ke depan. Nah, itulah yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Dan demikian bisa kita simpulkan dari perbedaan ketiganya, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kalau ketemu sigma F sama dengan 0, benda itu cenderung untuk tetap mempertahankan kedudukan, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada resultan gaya di sana, itu termasuk hukum Newton pertama. Lalu ketika sebuah benda yang memiliki massa dan bergerak, itu akan memunculkan gaya juga gitu. Resultan gayanya bekerja pada sebuah benda yang mengalami percepatan. Dan yang ketiga, jika sebuah benda sebuah gaya, ada aksi dari sebuah gaya, maka akan terjadi juga reaksi dengan besar yang sama namun arahnya berlawanan. Nah, ini tadi adalah garis besar dari 3 rumus hukum Newton. Nah, yang selanjutnya seperti biasa, ini adalah soal yang kalian coba kerjakan dulu. Ibu akan beri waktu setelah lepas dari pukul kayaknya 3 sore aja. Nanti akan Ibu kirimkan bagaimana cara pengerjaannya. Tapi sebelum itu, jika kalian sudah mencoba dan harus mencoba dulu dan dikirimkan dalam kantong tugas yang ada di Edmodo. Oke? Ingat, disiplin, disiplin, disiplin.